Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Triansyah Putra, NIM 1905120437. Kali ini akan melakukan praktikum FTP server. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, lalu mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu untuk fungsi FTP server dan kegunaan FTP antara lain melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, lalu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, lalu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, dan mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kalau sudah, kita langsung ke tahap percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Lanjut ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server dengan IP 43434342. Kita buka PC1. Kita cek pin 434343.2. Oke, sudah masuk. Setelah PC1, PC4, sama PC4 sudah, kita ke laptop. Sudah terhubung, lalu smartphone. Sudah terhubung juga. Oke, kita lanjut ke tab kedua. Nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user semuanya coba, password semuanya coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita buka FTP server, service FTP. Kita sudah buat, sudah di-on-kan. Lalu pada PC1 yang selanjutnya, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita buka PC1, desktop, text editor. Ini
isi pesan dari PC 1. Kita save dengan nama pesan PC 1. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Command prompt dir. Oke, sudah masuk. Selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan PC 1 ke server menggunakan perintah put pesan. Put pesan kita masukin FTP dulu. Username coba, password coba, lalu kita put pesan pc1.txt, transfer complete. Lalu kalau sudah, pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya. Pada laptop, FTP coba kita masukkan get pesan pc1.txt, transfer complete. Lalu selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Open, ya ini udah masuk. Wah, ini pesan dari PC1. Jadi untuk praktikum FTP ini sudah cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah FTP server, kita lanjut ke mail server. Tujuan dari praktikum mail server yaitu memahami fungsi mail server, lalu mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi mail server berfungsi untuk mengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Lalu web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dengan kata lain, web
Mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Ya. Lalu ada jenis-jenis mail server. Mail server memiliki berbagai jenis-jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Nah, diantaranya yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Lalu ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux serta macOS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Lalu Gmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email terbesar seperti Hotmail dan Yahoo. Kita lanjut ke percobaan. Untuk skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop dan smartphone dapat tersambung pada DNS server dan mail server. Oke, kita cek. Oke, kita lanjut. Kita cek PC 1. Tadi yang perlu dicek yaitu DNS server. Oke, terhubung. Lalu mail server. Mail server ini titik 4. Udah terhubung. Kita lanjut ke PC 4. Ping 33. Sudah terhubung. Lalu mail servernya ya sudah. Lanjut ke laptop. Masuk. Untuk mailnya juga sudah. Lalu ke smartphone. Ping 33. DNS masuk, lalu mail. Oke, sudah masuk semua, sudah terhubung. Kita lanjut. Tahap kedua, tambahkan entry DNS com pada DNS server seperti gambar berikut. Oke, kita cek DNS service DNS. Ini sudah dimasukkan. Lalu tahap selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. PC 1
nslookup mailku.com. Ya udah ada. Kita lanjut berikutnya. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Oke, kita buka mail server, masuk ke service, lalu email, kita masukkan domainnya mailku.com, dan ini user 1 kita set, kita tambahkan, lalu kita tambah juga user 2 kita tambahkan. Oke, kalau sudah kita lanjut berikutnya. Pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Kita buka PC 1, kita ke mail, user 1 untuk username-nya user 1. Sudah kita save, fill in the name. Oh ini ya, user 1 at mailku.com. Oke, kalau sudah di save, lalu kita konfigurasi email. Kita kirim ke user 2. Tes 1. Ini pesan dari PC 1. Kalau sudah kita send, lalu kita konfigur aplikasi mail pada client server, klik tombol receive. Oke, kita buka ke laptop, email, kita masuk user 2. at mailku.com. Kita buka receive. Ya, ini udah masuk kiriman dari email user 1 dari PC 1. Lalu kita coba reply. Terima kasih masukannya. Kita send. Oke, kalau sudah, kita disuruh untuk ngecek kembali apakah email reply-nya masuk. Di sini receive, ya ini masuk, reply-nya masuk. Jadi untuk praktikum mail server sudah selesai, mail server dan FTP server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.